Hai, dan selamat datang di podcast. Kami di sini akan menemani malam-malam kalian dengan cerita-cerita yang tentunya menarik untuk didengarkan. Aku di sini akan menjadi pemandu kalian untuk menjelajah ke dunia fantasi yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Selamat berfantasi. Perapian di bawah tungku tua itu menyala-nyala. Dihiasi suara gemertak kayu yang dilabar. Mendidihkan kuah di dalam kuali hingga aroma jahe menyerpek memenuhi ruang dapur sederhana. Tidak banyak yang bisa dilihat. Dinding rumahnya terbuat dari batu dan kayu-kayu yang ditata sedemikian rupa. Beratap segitiga menjulang searah pohon cemara. Memiliki satu teropong asap yang digunakan sebagai tanda jika ada dua manusia yang hidup di dalamnya. Tetapi Ivana selalu menganggap bahwa rumahnya senyaman istana. Karpet hangatnya terbuat dari bulu hewan. Lentera digantung pada beberapa sudut dinding, di mana lentera itu menyebarkan cahaya kuning lembut yang menempa perabotan kayu yang dipoles mengkilat menggunakan getah pohon niox. Aku dengar Lisel akan menikah, kata Mera, nenek Ivana saat menangkup teh hangatnya di atas meja. Melihat sang cucu yang menghentikan kegiatan memotong sayur sebelum mengangguk dan menyahut lembut. Kata Bibi Anelia, dia akan menikah minggu depan, jawab Ivana. Dia selalu tahu kemana arah pembicaraan ini. Mengelap kedua tangan pada celemek, Ivana lanjut mengaduk supnya. Victor memang lelaki yang cocok untuknya. Dia pemberani. Aku dengar Victor juga berhasil membunuh rusa raksasa sebagai hadiah untuk keluarga Lisel. Bagaimana denganmu? Tanya Mera dengan tatapan mata senja. Apa tidak ada satu orang pun yang cocok denganmu, Eva? Kali ini Ivana menatap sang nenek dengan tatapan sulit. Pertanyaannya terlalu sulit. Hatinya merasa ganjal, serasa ingin terhisap lubang hitam dan menghilang. Ivana sendiri tidak mengerti apa yang ia rasakan dan apa yang terjadi padanya. Hati Ivana selalu merasakan kehampaan dan kekosongan. Di usianya yang menginjak 24 tahun, seharusnya ia sudah menikah dengan seorang pria. Nyaris semua gadis penduduk Ellesmere menikah pada usia yang lebih belia. Menyadari ia masih sendiri, pastilah sang nenek merasa khawatir. Aku cocok dengan nenek, kata Ivana dengan senyuman semanis madu, hingga tawa kecilnya mengudara begitu saja saat sang nenek menggeleng dengan datar. Aku hidup bersama nenek saja sudah senang, imbuhnya. Bukan berarti Ivana dikucilkan atau dibenci oleh penduduk Ellesmere. Tetapi memang cukup aneh saat tidak ada seorang pria pun yang menghampiri Ivana guna menawarkan ciuman dan dekapan hangat. Teman terakhirnya adalah Hans saat usianya masih 14 tahun. Dan Ivana tidak memiliki teman pria lagi setelah itu. Sejujurnya, Ivana termasuk gadis berparas rupawan. Rambutnya selembut helai sutra, berwarna karamel mengkilat, menjuntai turun sejauh pinggang. Matanya bulat sempurna, hidungnya kecil dengan bibir semerah ceri. Kulitnya seputih pualam dan bersinergi cantik dengan gaun bludru berwarna merah tua kesayangan Ivana.
Nenek tidak akan menemani dirimu selamanya, kata Mera kembali. Kau harus menikah, Eva. Kau tidak mungkin hidup sendiri. Senyum Evana perlahan memudar. Kedua pupil coklatnya berpendar indah akibat temaram lentera di atas kepalanya. Terkadang, Evana merasa dirinya tidaklah normal. Dia tidak sama dengan yang lain. Mungkin lebih tepatnya, Evana adalah gadis yang tidak bisa merasakan cinta. Gadis itu menyulam senyum, mendorong mangkuk sup dengan kepulan uap ke bawah mata Mera. Lebih baik kita makan sebelum sup ayamnya dingin, elak Evana. Meninggalkan Mera menghela napas di balik selimut rajut yang memeluk punggung ringkihnya. Agaknya Mera membawa suasana lain saat ini. Biasanya dia akan mengalah ketika Evana mengalihkan pembicaraan. Akan tetapi, bulu roman Mera memang memberikan sensasi aneh sejak senja tenggelam di ufuk barat. Berjanjilah kau akan hidup bahagia meski tanpa nenek, ucap Mera mengejutkan, sukses menghentikan Evana yang hendak menyesap supnya. Gadis itu tiba-tiba merasa sendu. Aku tidak senang nenek berucap seperti itu, kata Evana. Meski kelopak mata dengan lipatan umur itu nampak berkaca-kaca, Mera mengulas senyum, meletakkan sendoknya kembali dalam posisi tertelungkup. Sekarang, nenek ingin tidur. Evana seketika mendongak dengan air muka tidak terartikan, tetapi yang jelas, debar jantungnya mulai berubah ritme. Evana benar-benar takut. Meneguk salivanya gugup, ia memilih memasang wajah manisnya kembali. Aku akan mengantar nenek ke kamar, tawarnya sebelum berdiri. Jarak dapur dan kamar tidur Mera tidaklah jauh. Evana hanya perlu memeluk tubuh sang nenek, melewati perapian dengan dua sofa berwarna coklat lusuh dari kulit sapi. Lantas, meniti anak tangga sebanyak 10 papan hingga sampai pada lantai 2. Kamar Evana tepat berada di samping kamar Mera. Sinar rembulan nampak menegas pada langit saat cahayanya menerobos kaca jendela dan mendarat di atas lantai kayu. Sebagai tambahan penerangan saat Mera membaringkan tubuh tuanya di atas tempat tidur. Nenek ingin kubuatkan teh hangat, tanya Evana bersama menarik selimut rajut Mera. Belum sempat Mera menimpali, jendela kamar tiba-tiba tersibak oleh embusan angin kencang. Gebrakannya cukup keras hingga Evana terjingkat dan menoleh. Menyadari air muka Evana sedikit gusar saat melihat ke arah jendela, Mera tersenyum lembut, seakan sudah memprediksi apa yang akan terjadi. Biarkan jendelanya terbuka, kata Mera menghentikan Evana yang hendak menghampiri jendela. Angin malam ini terasa sejuk. Sebenarnya, Evana tidak terlalu senang dengan keputusan sang nenek. Gelenyar aneh mendadak hadir memenuhi setiap relungnya saat ia kembali melihat gorden menari-nari oleh udara malam. Gadis itu berusaha menarik senyum, kendati tubuhnya bereaksi janggal terhadap embusan angin yang menerpa tubuhnya. Evana tidak mengatakan apapun selain mengejuk dahi sang nenek. Sekali lagi menatap ke arah jendela yang terbuka sebelum melangkah keluar kamar. Meninggalkan Mera yang tersenyum tulus saat merasakan selimut rajut mulai menghangatkan tubuh. Apa kau ingin mengambil nyawaku, malaikat maut? Tanya Mera di tengah hening. Tidak lama, sosok itu tiba-tiba muncul dari balik kekosongan. Bersandar nyaman pada tepi jendela dengan sebuah tongkat berulir rantai
yang berpendara hijau ujungnya, tepat di atas kepala. Sosok itu tersenyum lembut setelah yang ia kenakan serba hitam. Jasnya memiliki satu kantung dengan rantai perak menjuntai turun hingga telapak tangan, di mana jam sakunya tengah berpendar dengan warna yang sama. Sepertinya kau bisa melihatku. Suara itu terdengar begitu lembut dan menggema. Mera jelas tidak pernah mendengar suara manusia semanis itu. Bahkan diam-diam, jantungnya berdebar lebih cepat saat Mera berusaha melihat ke arah matanya. Tentu ini bukanlah debar jatuh cinta. Aku tidak tahu, ternyata malaikat maut memiliki paras tambahan ini. Sang malaikat maut tertawa di tengah hening, dihiasi embusan angin yang menerbangkan rambutnya lirih. Ya, manusia sering berkata seperti itu padaku. Manusia pasti merasa beruntung ketika bertemu denganmu sebelum mati, kata Mera saat perlahan menutup kedua kelopak matanya, menumpuk telapak tangan di atas perut, seakan tengah siap menjemput sisa waktu tuanya. Seharusnya kau tidak bisa melihatku, kata malaikat maut. Mera mengulas senyum. Mungkin Tuhan memberiku sedikit kelebihan dengan mata ini, jelasnya. Sosok itu mengangguk. Ya, tidak jarang dia bertemu dengan manusia yang memiliki kemampuan melihat alam lain seperti ini. Meskipun hal ini sangatlah jarang terjadi pada malaikat maut. Entahlah, mungkin hanya sebuah ketidaksengajaan semata. Aku sudah berpamitan dengan cucuku, kata Mera kembali. Semoga hidupnya selalu bahagia tanpaku. Malaikat maut melirik jam sakunya sekilas sebelum memasukkannya kembali ke dalam jasnya. Tersenyum hingga matanya menyipit manis sebelum sebuah sabit besar ia ayunkan di udara, memberikan kesan menakutkan tetapi mempesona secara bersamaan. Kabut aura terlihat mengelilingi tubuhnya, dengan dua bola mata berdenyar-denyar di balik bayangan. Suara itu menggema kembali. Kali ini sukses membuat Mera membuka matanya kembali. Tapi aku datang ke sini tidak untuk mencabut nyawamu, Mera. Jedanya sebelum berjalan ke arah pintu. Aku datang untuk menjemput jiwa cucumu, Evan.